Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review dari bab 9 dan bab 10 buku Cummings. Anggota kelompok 5 yaitu Yasmina Dia Putri, Cynthia Damayanti, saya sendiri Azra Rahmagia, dan Kevin Anselmus. Yang pertama yaitu bab 9 membahas tentang designing intervention. Designing intervention merupakan perancangan intervensi pengembangan organisasi yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja program yang disesuaikan dengan organisasi. Istilah intervensi sendiri merujuk pada serangkaian tindakan atau peristiwa terencana untuk membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitasnya. Terdapat 3 kriteria utama yang menggambarkan intervensi efektif dalam organizational development. Yang pertama, sejauh mana intervensi tersebut relevan bagi organisasi dan anggotanya. Yang kedua, setiap proses intervensi melibatkan pengembangan hasil. Yang ketiga, sejauh mana intervensi tersebut meningkatkan kapasitas organisasi untuk mengelola setiap perubahan. Terdapat dua cara merancang sebuah intervensi yang efektif. Yang pertama itu, hal-hal yang berkaitan dengan situasi perubahan termasuk praktisi. Maksudnya di sini yaitu kita harus memahami suatu konteks perubahan yang terjadi termasuk ke dalam faktor eksternal dan yang mempengaruhinya. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan target perubahan. Maksudnya itu kita harus mengidentifikasi dengan siapa dan apa yang menjadi target perubahan, menganalisis karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh target perubahan, serta merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik target perubahan. Intervensi organisasional development ini atau OD ini dilakukan dengan upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan memperbaiki efektivitas dalam organisasi. Intervensi ini harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi dan diintegrasikan dengan intervensi lain seperti penetapan tujuan dan pemberian insentif. Kemudian ada intervensi proses manusia. Intervensi proses manusia ini berkaitan dengan hubungan interpersonal dan dinamika suatu kelompok. Intervensi ini berkaitan dengan proses manusia. Yang pertama itu ada konsultasi proses. Konsultasi proses ini membantu anggota kelompok mendiagnosis dan merancang solusi untuk masalah proses seperti konflik dan komunikasi yang buruk, dengan tujuan memberikan keterampilan dan pemahaman kepada anggota agar dapat mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada intervensi pihak ketiga. Intervensi ini merupakan bentuk proses konsultasi yang ditujukan pada disfungsi hubungan interpersonal dalam organisasi. Konflik ini dapat berupa antar pribadi maupun substansi yang dapat diselesaikan melalui metode penyelesaian masalah tawar-menawar dan konsiliasi dengan bantuan pihak ketiga. Adapun menurut Herlina dan Adriana tahun 2023, dalam rancangan intervensi ini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan, dilakukan identifikasi tahap pertumbuhan organisasi, kemudian intervensi yang dirancang harus benar-benar sesuai dengan tantangan yang dihadapi aktivitas, situasi dan permasalahan yang dijalani oleh perusahaan. Nah, maka dari itu, hal ini sangat diperlukan dalam perancangan intervensi yang efektif. Keterlibatan seluruh bagian perusahaan sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan mendalam dalam budaya organisasi. Motivasi yang berasal dari dalam juga akan memberikan semangat intrinsik yang kuat yang mendorong inovasi, kerjasama tim, dan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Oke, sekarang kita masuk ke bab 10 yang berjudul Leading dan Managing Change. Istilah intervensi dalam pengembangan organisasi OD mengacu pada tindakan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan sengaja mengganggu status quo. Tidak semua kegiatan intervensi dapat berjalan dengan sesuai kehendak dan memperoleh hasil maksimal, oleh karenanya harus direncanakan dengan baik, serta harus ada orang atau tim yang bertanggung jawab atas proses tersebut. Intervensi yang efektif dicirikan oleh keselarasan intervensi tersebut dengan kebutuhan organisasi, pengetahuan sebab akibat mengenai hasil yang diharapkan, dan transfer kompetensi manajemen perubahan pada anggota organisasi. Selanjutnya, intervensi yang efektif harus relevan dengan organisasi dan anggotanya, berdasarkan informasi yang valid dan diperoleh dari diagnosis akurat mengenai fungsi organisasi. Selain itu,
Intervensi yang efektif harus meningkatkan kapasitas organisasi dalam mengelola perubahan, membekali anggota dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk inisiatif perubahan yang berkelanjutan. Faktor-faktor seperti kesiapan organisasi untuk perubahan, kemampuan perubahan, konteks budaya, dan keterampilan mengenai perubahan mempengaruhi keberhasilan intervensi. Selanjutnya, kontingensi terkait dengan target perubahan. Intervensi PO atau pengembangan organisasi bertujuan untuk mengubah fitur atau bagian tertentu dari organisasi. Terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, masalah organisasi yang ingin diselesaikan oleh intervensi dan tingkatnya sistem organisasi di mana intervensi tersebut diharapkan mempunyai dampak utama. Kemudian yang kedua, permasalahan organisasi perlu mengatasi permasalahan tertentu agar dapat beroperasi secara efektif. Kemudian ada target intervensi pengembangan organisasi. Ada 4. Yang pertama, isu strategi. Jadi organisasi ini perlu memutuskan produk atau layanan apa yang akan mereka inginkan, serta pasar di mana mereka akan bersaing. Kemudian yang kedua, masalah teknologi dan struktural. Jadi organisasi harus memutuskan bagaimana pembagian kerja dalam departemen dan kemudian bagaimana berkoordinasi antar departemen untuk mendukung arah strategis. Kemudian yang ketiga yaitu ada masalah sumber daya manusia. Jadi ini tuh berkaitan dengan menarik orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang dalam organisasi, menetapkan tujuan bagi mereka, menilai dan menghargai kinerja mereka. Kemudian masalah yang terakhir yang keempat yaitu masalah proses manusia. Jadi ini tuh hubungannya dengan proses sosial yang terjadi antar anggota seperti komunikasi, pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. Selanjutnya yaitu ada referensi jurnal yang kami gunakan. Yang pertama itu ada artikel dari Herlina dan Adriani tahun 2023 dengan judul artikel Pengembangan Organisasi PTSI berdasarkan tahap pertumbuhan organisasi. Kemudian jurnal artikel yang kedua ada dari Mangkunjaya tahun 2020 dengan judul artikel Pengembangan Organisasi, Diagnosis dan Intervensi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.